Hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan keistimewaannya, lebah. Lebah adalah salah satu hewan yang mendapatkan sebuah surat didedikasikan untuk dirinya, yaitu dalam surat An-Nahl, surat ke-16. Jika ditelusuri lebih lanjut, lebah merupakan hewan yang melambangkan manusia. Mereka termasuk hewan yang begitu sibuk bekerja untuk menyambung kehidupan. Mulai dari membangun sarang, mengambil sumber makanan dari bunga, hingga menghasilkan madu. Akan tetapi, lebah juga termasuk hewan yang diceritakan tak lupa akan penciptanya sesibuk apapun mereka. Burung. Berikutnya ada burung. Mereka merupakan hewan yang paling banyak disebutkan di Al-Quran. Namanya muncul 18 kali dalam 16 ayat yang berbeda. Spesies yang disebutkan pun beragam, mulai dari burung gagak, hudhud, puyuh, dan lainnya. Salah satu burung paling spesial adalah ababil yang tercantum dalam surat Al-Fil. Mereka adalah burung yang datang dari surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut. Seperti lebah, semut mendapatkan satu surat dalam Al-Quran didedikasikan untuk dirinya, yaitu An-Naml. Ayat-ayat di dalamnya menerangkan tentang keterkaitan lisan antara hewan ini dengan Nabi Sulaiman. Diceritakan suatu hari, Sulaiman dan pasukannya sedang bepergian ke daerah bernama Taif. Dalam perjalanan, mereka melewati lembah yang ternyata dipenuhi oleh semut yang sedang bekerja. Melihat sang Nabi, Raja Semut pun memerintahkan kawanannya untuk segera masuk ke sarang agar tak terinjak tanpa sengaja. Ular. Meskipun sering menjadi lambang dari keburukan, justru hewan ini memiliki peran yang penting di mata Islam. Hal ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa dalam membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, saat Musa sedang berhadapan dengan Fir'aun yang murka, Raja Mesir tersebut memintanya bukti kenabian Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan beliau untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Tanpa ragu, Nabi Musa pun melemparkan tongkat itu, lalu tongkat tersebut bergerak-gerak dan berubah menjadi seekor ular yang besar. Ini kemudian menjadi salah satu mukjizat Nabi Musa. Laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu hewan yang sebaiknya tak dibunuh oleh umat Islam. Ini disebabkan karena hewan ini pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Berkat hewan inilah, Rasulullah dan Abu Bakar tak tertangkap oleh kaum Quraisy dan berhasil selamat. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Ankabut, yang artinya laba-laba. Ikan. Hewan ini disebutkan setidaknya 5 kali dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya terkait dengan kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh seekor ikan besar. Menceritakan tentang Nabi Yunus yang diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Namun, setelah berbagai cara dilakukan beliau agar mereka mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya selalu nihil. Akhirnya, beliau naik ke kapal yang penuh muatan, dan diminta untuk melompat ke laut karena badai. Dari situ, Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Di dalam perut ikan, beliau terus berdoa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu dijawab dan sang Nabi berhasil keluar. Beliau langsung kembali ke kaum Ninawa. Ternyata pada saat itu, masyarakat tersebut telah memeluk ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa semua perkataan Nabi Yunus benar. Sapi. Semua ayat tentang sapi berasal dari surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah yang artinya adalah sapi betina. Hewan ternak ini disebutkan 9 kali di dalamnya. Seringkali, ayat-ayat itu berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sapi. Namun hewan ini juga terkait dengan kisah Nabi Musa. Saat itu, orang tersebut adalah laki-laki kaya Bani Israel yang dibunuh oleh orang tak dikenal. Masyarakat setempat ingin menemukan siapa pembunuhnya tapi tak ada saksi. Mereka meminta tolong Nabi Musa sekaligus ingin membuatnya membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun diperintahkan untuk menyembelih sapi betina dengan ciri tertentu. Sapi itu berumur sedang, punya kulit bersih tak bercorak, tak pernah membajak sawah, dan lain sebagainya. Setelah sapi yang cocok ditemukan dan disembelih, Nabi Musa memukulkan bagian tubuhnya ke arah jenazah. Laki-laki itu kemudian bangkit, dan berkata bahwa pembunuhnya adalah kerabat dekatnya sendiri.